Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih Kemudian Bapak. bersuci, wudunya batal. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa Fata TV yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, kami ucapkan kepada seluruh pemirsa Fata TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita kesempatan untuk kemudian menyapa kembali pemirsa Fata TV dimanapun Anda berada melalui live interaktif kesayangan kita semua. InsyaAllah pada kesempatan kali ini bertemakan fikih praktis ilmu waris yang insyaAllah akan diasuh oleh Al-Ustadz Nizar Sa'ad Jabal hafizahullah ta'ala, dan Alhamdulillah Al-Ustadz Nizar Sa'ad Jabal telah menyempatkan waktunya untuk bisa berhadir bersama kita melalui studio Fatwa TV Jakarta. Mari sama-sama kita sapa beliau terlebih dahulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kifal akhbar, Ustaz? Alhamdulillah, tayyib. Tayyibun. Alhamdulillah, tayyib. Tayyibun. Tapi Ustaz, kita akan mengambil waktu Ustaz selama 1 jam mendatang lebih kurang, Ustaz, untuk kemudian menjawab pertanyaan para pemirsa Fatwa TV nantinya, Ustaz, tentang ilmu waris. Ahsanallahu ilaikum barakallahu fikum, Ustaz. Ya. Sebelum kita mulai program live interaktif kita pada kesempatan kali ini, kami ingin menyampaikan beberapa informasi terkait live interaktif di Fatwa TV. Bahwasanya live interaktif Fatwa TV yang bertemakan fikih praktis ilmu waris memungkinkan para pemirsa untuk bisa bertanya langsung kepada Al-Ustadz Nizar Sa'ad Jabal, tentunya dengan tema yang telah kita tentukan, yaitu fikih praktis ilmu waris. Jadi usahakan pertanyaan sesuai dengan tema, dan usahakan sebelum bertanya untuk menyiapkan pertanyaannya serinci mungkin, sedetail mungkin, sehingga nanti Ustadznya bisa menjawab dengan tepat. Ya, kemudian kami ingin menyampaikan bahwasanya bagi para pemirsa yang ingin menghubungi Ustadz secara langsung, para pemirsa bisa menghubungi melalui nomor WhatsApp yang nantinya akan ditampilkan. Ya, sudah masuk telepon? Ya, mohon maaf sebelumnya. Kami ingin menyampaikan bahwasanya bagi para pemirsa yang ingin bertanya langsung kepada Al-Ustadz Nizar Sa'ad Jabal bisa menghubungi nomor layanan kami nanti, dan pada kesempatan kali ini untuk seterusnya insyaallah bisa menghubungi melalui WA call dengan nomor 0821 7000 6087. Kami ulangi sekali lagi, bagi para pemirsa yang ingin bertanya langsung kepada Al-Ustadz Nizar Sa'ad Jabal, tentunya dengan pertanyaan yang berkaitan dengan fikih praktis ilmu waris, bisa menghubungi WA call kami, nomor WhatsApp kami di 0821 7000 6087. Ya, terima kasih banyak. Sebelum kita mulai membuka layanan live interaktif kita pada kesempatan kali ini, kami ingin menyapa juga para pemirsa Fatwa TV yang ikut mendengarkan tayangan ini melalui radio. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Ya, dan Alhamdulillah ternyata kita telah terhubung dengan penelpon kita yang pertama pada kesempatan kali ini. Kita akan angkat telepon terlebih dahulu. Ya, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Ya, ahlan wa sahlan Ibu Tania di Kediri ya? Iya. Ya, kami persilahkan Ibu untuk pertanyaannya. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ibu Tania. Ya. Ustadz, saya mau bertanya tentang waris. Jadi 2 tahun yang lalu ayah saya meninggal dunia. Ayah saya meninggalkan 4 orang anak, 3 laki-laki, 1 perempuan, dan 1 istri. 4 anak tersebut dapat dari istri sebelumnya. Nah, ayah saya juga meninggalkan beberapa aset rumah dan toko. Yang mana 1 toko dikelola oleh ayah sendiri, almarhum ayah saya, yang 1 dikelola oleh anaknya. Nah, dengan diskusi yang panjang, kami semua sepakat untuk mengeluarkan
hak bisnis pekerjaan terhadap salah satu anak. Dan sudah sepakat beserta kendaraan dan lain-lain semua sudah kita keluarkan. Tinggal nilai-nilai aset tersebut. Lalu seiring berjalannya waktu, kita semua menaksir aset-aset tersebut dan sudah sepakat semua dengan harga taksir. Kita membagi aset-aset tersebut. Tapi sebelum dibagi itu Ustadz, kita juga membayar sewa. Karena toko itu kan dipakai untuk kerja ke sama ahli waris yang lain. Lalu setelah sepakat pemilihan aset, si A dapat ini, si B, si C, dan si D ini semua. Pertanyaan saya, apakah kesepakatan yang ada walaupun proses surat menyurat itu masih di notaris belum selesai, pajak dan lain sebagainya itu, dengan sahnya mereka memilih itu apakah sudah dianggap sah atau tidak, yang pertama. Yang kedua yang saya tanyakan, bagaimana setelah kesepakatan itu, apakah perlu saya masih membayar sewa terhadap saudara yang lain itu, Ustadz? Ya, Ibu Tania, terima kasih pertanyaannya. Pertanyaan balik saya, itu pembagian aset itu atas dasar apa, Ibu Tania? Kesepakatan bersama. Jadi karena kalau kita waktu itu sepakat, kalau memang yang mau dijual semua aset-aset itu kan membutuhkan waktu terlalu lama. Jadi takutnya nanti prosesnya kan semakin lama nggak selesai-selesai, Ustadz. Jadi kita hitung berdasarkan bagian laki-laki dan perempuan, dan aset itu juga dihitung. Jadi yang mana ada salah satu... Ya, dasar hitungannya itu, dasar hitungannya apa? Maksudnya gimana, Ustaz? Dasar perhitungannya apa? Bagaimana cara Anda menghitung? Ya, yang perempuan satu bagian, yang laki dua bagian kan? Oke, sesuai dengan itu tadi, asetnya yang diperhitungkan, bagiannya anak laki dapatnya berapa nominalnya, anak perempuan berapa, jadi yang laki seperti itu. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan saya itu tadi Ustadz, jadi kesepakatan pemilihan aset itu walaupun surat ini masih berjalan di notaris belum selesai karena panjang ya, itu apa sudah bisa dikatakan sah, misalnya yang lain milik ini, lain itu, ya, paham di dalam satu keluarga itu tadi gitu. Ya, paham saya. Ya, terima kasih banyak Ibu. Sudah cukup. Cukup ya. Terima kasih banyak Ibu atas pertanyaannya. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu Tania di Kediri atas pertanyaannya yang sangat detail sekali, ya, cukup jelas. Ya. Menjawab pertanyaan yang pertama, bagaimana dengan perhitungan yang sudah dilakukan seperti itu? Apa itu sudah menjadi milik masing-masing? Ya. Kalau memang perhitungannya sudah dilakukan berdasarkan cara perhitungan dalam ilmu waris, bahwa anak laki-laki 2 bagian, lalu anak perempuan 1 bagian. Kemudian dicari aset-aset yang cocok dengan dia, lalu diberikan kepada dia. Jadi dipasin, aset ini masuk berarti milik dia, aset ini masuk milik dia. Maka jika perhitungannya seperti itu, insya Allah benar dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Kemudian yang kedua, jika itu sudah dilakukan dan sudah dibagi-bagi, berarti aset-aset itu sudah menjadi milik masing-masing. Tinggal dokumen kepemilikannya aja yang menunggu proses dari pemerintah yang memang membutuhkan waktu. Ya, jadi itu sudah menjadi milik masing-masing. Sehingga yang ketiga, implikasi hukumnya adalah ketika dulu dia menempati ruko itu dan dia harus bayar kontrak kepada para ahli waris, maka setelah itu dia tidak perlu lagi membayar kontrak. Kenapa? Karena ruko itu sudah menjadi milik dia.
sudah menjadi haknya dia, sudah menjadi milik dia, sehingga dia tidak perlu lagi membayar kontrak karena memang menjadi milik dirinya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah. Syukran Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Dan kami juga ucapkan jazakumullahu khairan kepada Ibu Tani yang telah bertanya. Tip, kita akan mulai membacakan pertanyaan dari Dewan Redaksi Ustaz, karena sepertinya belum ada penelpon yang masuk. Ya. Pertanyaan dari Ruli Arif di DKI Jakarta, Kota Jakarta Timur. Beliau bertanya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya ingin bertanya terkait masalah waris. Ayah saya pensiunan TNI karena meninggal dunia saat... Ya, mohon maaf, Anda ulangi Ustaz. Ayah saya pensiunan TNI karena meninggal dunia. Saat itu meninggalkan 1 istri, 5 orang anak, 3 laki-laki dan 2 wanita. Ibu kandung, adik laki-laki 3 orang. Ya, kemudian ketika meninggal, tiap bulan kami dapat uang pensiunan sampai sekarang. Apakah uang pensiun ini juga dianggap sebagai warisan? Jika iya sebagai waris, apakah ibu kandung dari ayah juga termasuk ahli waris? Dan berapa bagiannya? Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah ba'd. Terima kasih atas penanya dari Jakarta. Pertama, masalah uang pensiun ya. Ini yang jadi tanda tanya juga buat kita sebelumnya. Uang pensiun ya. Sebetulnya uang pensiun ini dari mana sumbernya? Kalau sumber uang pensiun ini memang murni dari anggaran pemerintah, ya, pemerintah menganggarkan santunan buat PNS atau ASN, ya, atau TNI dan seterusnya sebagai uang santunan masa tua pensiunnya. Kalau memang ini uang ini murni dari pemerintah, ya dia bukan uang warisan. Ya, karena itu ibaratnya pemerintah memberikan santunan atau hadiah kepada mereka yang berjasa dalam bekerja selama ini. Seperti halnya seorang karyawan swasta yang wafat. Kemudian dia mendapatkan uang santunan dari karyawan, dari perusahaan, dari teman-teman sejawatnya. Nah, ini bukan warisan. Karena itu bukan keringatnya dia. Berarti kalau bukan warisan, ya terserah istrinya mau pakai untuk kepentingan apa. Karena memang aslinya bukan warisan. Yang kedua, kalau memang uang pensiun itu bersumber dari hasil penghasilan si pekerja ini sendiri, di mana gaji dia dipotong selama dia bekerja sekian puluh tahun. Ya, dipotong gajinya selama sekian puluh tahun. Dan pemerintah memberdayakan gaji itu, artinya digunakan sebagai modal usaha sehingga berkembang uang itu dalam unit-unit usaha. Lalu ketika si yang bersangkutan ini pensiun atau wafat, dia dapat uang santunan ini secara berkala. Berarti ini uangnya dia sendiri. Kalau itu uang dia sendiri, berarti itu masuk dalam kategori waris. Ya, kaidahnya seperti itu. Nah, rincinya ini yang menjadi iskal, ini yang menjadi masalah buat kita. Ini sebetulnya pensiun dari mana? Ya, kalau memang murni dari bantuan pemerintah, santunan dari pemerintah, maka ya itu bukan uang warisan. Ya. Seperti santunan dari perusahaan, santunan dari teman sejawat, ini bukan warisan semua. Ya. Barakallahu fiik. Tapi saya akan yang kedua, saya akan tetap hitungin ini komposisi ini jika ada harta warisan dari si mayit, ya rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Ahli warisnya adalah istrinya, kemudian ada ibu kandungnya,
Kemudian ada 3 anak laki, ada 2 anak laki, ada 2 anak perempuan. Dan ada 3 adik laki-laki, Ustaz. Oh, ada 3 Adik laki-laki. saudara kandung Ya. laki. Oke. Ya. Berapa bagian mereka ini masing-masing? Ini punya anak berarti istrinya mendapatkan 1/8. Ibunya mendapatkan 1/6 karena punya anak. Nah, di sini ada anak laki, ada anak perempuan. Maka dua-duanya mengambil sisa. Sedangkan 3 saudara kandung laki-laki tidak mendapatkan apa-apa. Kenapa? Karena terhalang, dia terhalang ya. Terhalang oleh siapa? Oleh anak laki. Jadi dia ini nggak dapat ya. Yang dapat mereka ini aja. Nah, kalau kita hitung 8 dengan 6 berapa? 24 ya. 4. Nah, 8 dengan 6 24. Ya, 24. Mohon maaf sebentar. Ya, 24. Ya. 1/8 dari 24 3. 1/6 dari 24 4. 7, 24 dikurangi 7 17. Ya. Nah, 17 dibagi laki-laki masing-masing 2. Ya kan, masing-masing 2 bagian. Berarti ada 6 bagian, 17 dibagi 8. Ya. Berarti sih ada hitungan lain karena ini pecah. Tapi ya sudahlah. Duit juga pecah, enggak apa-apa lah. Ya. Walaupun dalam waris ini harus dilakukan pembulatan yang ada langkah-langkah berikutnya. Tapi saya suka mencukupkan diri sampai di sini saja. Ya, wallahu a'lam. Insyaallah. Syukran Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Dan ya, kita akan lanjutkan pertanyaan selanjutnya yang telah masuk di dewan redaksi kita, Ustaz. Karena masih belum ada penelpon yang masuk sepertinya. Pertanyaan selanjutnya dari Hamzah di Sumatera Selatan, Kota Palembang. Beliau bertanya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi. Afwan izin bertanya, hukum warisan ibu ana sudah meninggal terlebih dahulu daripada nenek ana yang juga telah meninggal. Kemudian kakak ana menjual tanah warisan ibu kepada paman ana dengan jumlahnya 70.250.000. Afwan Ustadz, apakah warisan ibu yang sudah meninggal dulu hak kakak beradiknya atau hak nenek yang telah meninggal? Mohon maaf Ustadz. Atau hak nenek yang telah meninggal dapat warisan diserahkan kepada anak-anak si nenek tersebut. Tolong Ustadz cara menghitungnya uang warisan itu. Barakallahu fikum. Ya, terima kasih banyak kepada siapa namanya? Hamzah. Atas pertanyaan yang dikirimkan kepada kita, tapi mohon maaf saya tidak paham pertanyaan Anda. Karena Anda ngirimnya terlalu singkat ya, Anda potong-potong. Ya, kalau nanya waris ini, kalau laki-laki harus jadi emak-emak dulu ya. Harus lebih detail. Kalau ibu-ibu kan detail. Seperti penelpon tadi, ibu tadi ya. Detail ceritanya komplit pakai telur segala macam itu jemaah. Jadi Hamzah mohon maaf, tolong dikirimkan pertanyaan lagi yang komplit ya, komplit. Nenek Anda siapa, anaknya siapa, nenek Anda, terus ibu Anda yang keberapa, terus siapa saja yang sudah wafat lebih dulu, dan siapa ini wafatnya kapan, ini wafat, terus ahli waris yang mau dihitung ahli warisnya siapa. Tapi itu kalau begini kan bingung saya menjawabnya ya. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak. Syukran, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Dan
Ini sepertinya ada contoh pertanyaan yang cukup detail Ustaz dari ibu-ibu Oh dari iya. Pekanbaru. Iya. Ya, ada pertanyaan dari Ummu Yodi nih, Ustaz. Dari Pekanbaru. Hmm. Beliau bertanya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa bulan yang lalu, kedua orang tua telah meninggal dunia dan meninggalkan 6 orang anak laki. Anak pertama, laki-laki, tapi sudah meninggal terlebih dahulu sebelum kedua orang tua. Dan meninggalkan istri dan 3 anak laki-laki. Dan 3 anak-anak, maksudnya Ustaz Afwan. Tidak disebutkan laki-laki atau perempuan, 3 anak. Kemudian anak kedua, laki-laki yang dan sudah meninggal juga, meninggalkan istri dan 2 anak. Kemudian anak ketiga perempuan, anak keempat perempuan, anak kelima laki-laki, anak keenam laki-laki. Anak pertama sudah meninggal lebih dari 10 tahun yang lalu meninggalnya. Anak yang ditinggalkan 2 anak laki-laki, 1 perempuan. Anak kedua meninggal sekitar 6 bulan yang lalu. Anak yang ditinggalkan 2 anak laki-laki. Kemudian urutan meninggalnya, anak laki-laki pertama, kemudian ayah, kemudian anak laki-laki kedua, kemudian baru ibu. Hukum pembagian waris yang sesuai syariat bagaimana ya Ustadz? Barakallahu fiik, Ummu Yodi yang mengirimkan pertanyaan dari member ini kayaknya ya. Tapi pertanyaannya yang mana? Dia cerita panjang lebar tapi pertanyaannya tidak ada. Ini saking Ini mau semangat luar biasa barakallah. Ini pertanyaannya apa? Gitu kan. Nanya ini punya anak 6, anaknya 1 sampai saya catat detail begini. Ujung-ujungnya nggak ada pertanyaannya. Ya gimana ngitungnya? Apanya yang mau dihitung? Ini yang mau dihitung warisannya siapa? Ya kan? Yang mau dihitung warisannya anak pertama yang wafat lebih dulu, warisannya ayah, warisan anak yang ketiga, atau warisan ibunya yang mau dihitung. Bingung saya. Ya, kalau saya harus ngerjain satu-satu, ini 2 SKS ini. Jadi tolong diperjelas lagi, ini yang mau dihitung warisannya siapa. Ini udah cukup detail ini komposisi keluarganya. Tapi pertanyaannya belum muncul gitu ya. Yang mau dihitung duitnya siapa. Ya barakallahu fiik. Kalau kita ambil warisan ayahnya gimana Ustaz? Enggak, biar dia ngirim daripada biar kita dikirim capek waktu kita. Masih ada yang penanya banyak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini mungkin ada pertanyaan titipan juga lagi Ustaz dari Ummu Yodi ini. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Kakak Ana meninggal beberapa bulan yang lalu, meninggalkan 1 istri dan 2 anak perempuan. Ayah dan ibu kami sudah lama meninggal. Istri kakak Ana mau bagi waris. Kami bersaudara 5, yang 1 sudah lama meninggal sebelum kakak meninggal. Sekarang sisa bertiga, 1 laki-laki dan 2 perempuan. Istri kakak Ana sebelum bagi waris membagi 2 hartanya. Dan yang setengah itu baru dibagi waris. Kenapa ya Ustadz? Sedangkan beliau tidak pernah bekerja, hanya ibu rumah tangga dan kami diberi surat pernyataan yang harus ditandatangani bahwa sudah terima waris. Bagaimana pembagian warisnya Ustadz? Karena infonya beliau segera melaksanakannya. Syukran jazakumullahu khair. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Jadi segera bagi waris, tapi dibagi dulu hartanya, 50% buat istrinya, 50% buat ahli warisnya termasuk dia. Ini yang disebut dengan nama gonogini. Ini namanya pembagian waris dengan model gonogini. Atau gini gono jangan ya. Jadi
Ini aturan pembagian waris dalam kompilasi hukum waris. Ya. Di kompilasi hukum waris Indonesia. Ya, KHI ya namanya ya. Itu yang tertera dalam Undang-Undang Dasar Indonesia kita di negeri kita ini. Di situ memang termaktub seperti itu, kompilasi hukum waris. Jadi di dalam undang-undang itu dinyatakan bahwa jika seorang suami wafat, maka harta yang diperoleh setelah pernikahan, maka itu menjadi harta yang disebut dengan istilah bersama. Lalu gimana? Bagi dulu 50%, lalu sisanya buat warisan. Walaupun sang istri ini tidak bekerja sama sekali. Jadi dengan artinya saya terima nikahnya ini fulan, lalu dia kaya setelah itu, maka dia istri ini punya saham dengan itu 50%. Baik wafat maupun cerai. Tapi kalau dia lahir sudah pakai sepatu jemaah, artinya apa lahir pakai sepatu? Dia udah kaya sebelum menikah. Maka harta yang diperoleh sebelum menikah tidak termasuk ini. Nah ini yang saya tahu tentang kompilasi hukum waris. Adapun berkaitan dengan syariat Islam tentu tidak ada. Islam tidak mengenal ini semuanya. Yang ditahui oleh Islam adalah si A wafat dan dia memiliki harta, maka harta ini menjadi harta warisan buat para ahli warisnya. Sampai di situ. Terlepas harta ini diperoleh sejak dia lahir, diperoleh sebelum dia menikah, diperoleh setelah dia menikah, last minute dan sebagainya, sebelum wafat dia peroleh itu. Terlepas itu semua, yang penting pokoknya katanya gitu ya. Yang penting dia punya harta ini di saat dia wafat, maka harta itu menjadi milik para ahli waris. Oke, 1. 2, bagaimana pembagiannya? Pembagiannya adalah sesuai dengan ketentuan dalam syariat Islam. Allah sudah menentukan di dalam Al-Quran pembagiannya itu. Dengan sangat-sangat detail dan terinci. Ditambah dengan pembagian oleh Rasulullah SAW. Jadi sangat berbeda dengan konsep yang kompilasi tadi. Dalam syariat Islam ini modelnya. Jadi dalam syariat Islam tidak kenal namanya gono gini, kana gini atau apa, tidak kenal. Ya tidak kenal. Malah menguntungkan, semua harta milik dia sudah jadi warisan. Terus ngitungnya sesuai ketentuan Allah yang maha adil, yang maha esa. Allah yang menciptakan alam semesta, Allah yang menciptakan kita, Allah yang ngasih rezeki kita, Allah yang memberikan kehidupan, Allah yang memberikan, Allah yang mematikan. Lalu Allah pula yang membagikan harta seseorang ketika dia sudah wafat. Dan tentu setiap muslim yang beriman kepada Allah, beriman dengan rukun-rukun iman, maka kita punya kewajiban untuk menjalankan ini sebagai seorang individu yang muslim. Ya. Nah, inilah. Jadi dalam Islam tidak ada yang namanya gono gini. Ya, barakallahu fikum. Assalamualaikum ilaikum barakallahu fikum atas jawabannya. Jadi kalau dia nanya bagaimana perhitungannya. Nah, tadi suaminya meninggalkan, seorang suami ini meninggalkan istri, 2 anak perempuan, dan dia meninggalkan 1 saudara kandung laki-laki, 2 saudara kandung perempuan. Ya, bagaimana cara perhitungannya? Perhitungannya istri mendapatkan 1/8, tidak ada separuh-separuh dulu, tidak bisa dapat ini 1/8 ini. Ini ketentuan Allah pasti adil. 2 anak perempuan dapat 2/3. Ya.
Kemudian sisanya diberikan kepada saudara-saudara kandung. Laki dapat 2 bagian, perempuan masing-masing berapa? 1. Berarti di sini ada berapa? 2, 4. Sisanya dibagi 4. Ya, barakallahu fikum. Syukran Ustaz, jazakumullahu khairan Ustaz atas jawabannya, dan kami juga ucapkan jazakumullahu khairan kepada yang telah mengirimkan pertanyaan. Tip, mungkin sebelum kita mulai membacakan kembali pertanyaan dari Dewan Redaksi, kami ingin menyampaikan kembali kepada para pemirsa Fata TV dimanapun Anda berada, bahwasanya program live interaktif memungkinkan Anda untuk bisa bertanya langsung kepada Ustaz Nizar Sa'jabal sesuai dengan tema yang telah kita tentukan, yaitu fikih praktis ilmu waris. Dan bisa mulai saat ini para pemirsa Foto TV bisa menghubungi melalui nomor WhatsApp atau WA call di nomor 0821 7000 6087. Ya, syukran jazakumullahu khairan. Sepertinya masih belum ada penelpon selanjutnya. Ustaz, kita akan mulai bacakan kembali pertanyaan dari Dewan Redaksi. Ya, fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan dari Umi Seli saat di Banten, Kabupaten Tangerang. Ya, beliau bertanya, Bismillah, izin bertanya Ustaz, jika seorang istri meninggal, suami dan kedua orang tuanya telah meninggal terlebih dahulu daripada si istri, dari pernikahannya yang tidak memiliki anak kandung, tapi memiliki satu anak laki-laki yang diadopsi sejak bayi. Sebelum meninggal, si istri menghibahkan sebidang tanah untuk anak adopsinya dengan disaksikan oleh satu orang. Bagaimana pandangan syariat Ustaz? Syukran jazakumullahu khairan. Waduh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Terima kasih pertanyaannya. Seorang perempuan wafat dan dia memiliki suami, nggak punya anak, tapi dia ngangkat anak kandung, lalu rumahnya dihibahkan ya. Tanah, sebidang tanah dihibahkan. Tanahnya dihibahkan kepada anak kandung ini. Anak tiri. Dihibahkan kepada anak tiri, anak angkat. Anak angkat. Ini pertanyaannya juga belum lengkap. Belum lengkapnya apa? Pertama, berapa total harta yang ditinggalkan oleh ibu ini? Ya. Kita butuh tahu itu, bukan kepo ya, bukan kepo pengen tahu hartanya orang. Enggak, jamaah sama sekali. Ya. Jadi berapa total harta yang dimiliki oleh si ibu yang wafat ini, rahimahallahu rahmatan wasi'ah. Kemudian yang kedua, kapan ibu ini memberikan tanahnya kepada anak angkatnya? Nah, jawaban dari dua pertanyaan ini sangat berpengaruh pada jawaban saya, ya. Sehingga saya membutuhkan 2 jawaban dari pertanyaan itu. Ya, barakallahu fiik, silahkan dikirim ulang. Syukran Ustaz, jazakumullahu khairan Ustaz. Pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Ezirwan Saini di Bogor. Beliau bertanya, Ustaz, suami sudah wafat, ahli waris 1 istri tanpa anak, 1 saudari kandung, 1 saudara seibu. Sebentar. Seorang suami wafat. Suami sudah wafat. Oke. Ahli waris 1 istri tanpa anak. Istri, 1 saudari kandung. 1 saudara perempuan kandung. 1 saudara seibu. 1 saudara seibu. Dan 3 saudari seibu. Ini seperti ini ditulis. 1 saudara seibu. Nah, 3 saudari seibu. Oh, 1 saudara laki-laki, 1 ibu. Nah. Oh, 3 saudari. 1 saudara laki seibu. 6. Terus 3 saudara perempuan seibu. Tapi tadi di atas ada 1 saudari kandung, Ustaz. Ya, saudari kandung perempuan. Nah, bagaimana pembagian warisnya? Mas. Dan
Auhia atas nama istri afwan, Ustaz. Dan rumah atas nama istri bagaimana statusnya, Ustaz? Waduh. Insya. Sanallahu alaihi wasallam. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Terima kasih penanya ya. Seorang suami wafat, tapi rumahnya sudah di atas namakan istri. Gimana statusnya ini? Ini dulu deh, kita jawab deh. Hukum yang berlaku. Ini hukum berlaku di masyarakat kita ya, di Indonesia yang tercinta. Ya, semoga Allah memberikan pemimpin yang terbaik buat kita semuanya. Bahwa satu aset itu menjadi milik siapa? Bahwa aset ini akan menjadi milik nama yang tertera di situ. Ya kan? Jadi kalau ada aset di rumah atau tanah, tiba-tiba tanah itu atas nama saya umpamanya. Milik siapa? Milik saya lah, atas nama saya. Kecuali ada bukti-bukti fisik yang lain yang bisa diakui oleh negara, kan gitu. Sampai yang bersangkutan wafat, itu sertifikat semua atas nama saya. Ya berarti punya siapa? Punya saya kan. Jadi rumah atas nama siapa? Istri. Ya udah. Berarti rumah atas milik siapa? Milik istrinya. Ya, rezeki. Ya. Atas nama istrinya itu. Berarti milik istrinya. Kalau milik istri berarti itu bukan harta warisan. Ini yang pertama. Tapi ini saya hitung tetap, saya hitungin. Barangkali kan ada warisan yang lain ya. Suami wafat memiliki istri, satu saudara perempuan kandung, satu saudara laki seibu, satu saudara perempuan seibu. 3, Ustaz. 3 sudah seibu. Baik, gimana ngitungnya ente? Belajar nanti dulu. Istri dapat berapa? Enggak punya siapa? Anak di sini. Lamaan itu. Seperempat. Ya kan? Satu saudara perempuan kandung. Setengah. Ya. Kemudian satu saudara laki seibu, satu seperempuan seibu, dua-duanya ini semuanya ya dapat berapa? Semua ini digabung jadi satu, mereka dapat 1/3. Wah, lebih gede istrinya ya. Bisa ngamuk nih. 1/3. Oke, kelipatannya berapa? 12. Masya Allah. Kadang-kadang pinter. 12. 1/4 dari 12? 3. Setengah dari 12? 6. 1/3 dari 12? 4. Totalnya berapa? 13. Wah, kurang duitnya. Oh iya. Gimana dong? Ayo. Ini duitnya kurang ini jemaah ini. Anggap warisannya berapa? 1,2 miliar umpama. Atau 12 miliar. Ini kurang duitnya, kurang 1 miliar. Hah? Kurang hitungannya. Kurang. Nah, jadi ini namanya dalam ilmu waris namanya al-aul. Ya, kalau ini apa? Gampangnya kurang duitnya. Ini totalnya berapa ini tadi? 13 ya? 13. Sedangkan ini cuman 12. Terus gimana? Ya ini yang 12 ini dicoret, dibuang. 12-nya dicoret, diganti berapa? 13. Maksudnya apa, Ustaz? Maksudnya ente punya uang. Uangnya berapa? Uangnya hasil penjualan rumah berapa? 1,3 M. Ya kan? Dibagi 13. Ya kan? Nah, atau ente punya uang berapa? 1,2 aja saya biar.
1,2 M aja Ustaz, biar 1,2 M aja biar gampang ya. biar 1,2 sesuai M. dengan contoh. 1,3 3 M. saya 1,2 ya bener kan? Nah, Ustaz. Biar contoh ya. 1,2 kan awalnya kan? Nah, Ustaz. Nggak cukup. Ya udah 1,2-nya dicoret. Diganti 13. Berarti 1,2 dibagi 13. Ya udah, kelar. Nanti si istri dapat 3 poin, si saudara kandung dapat berapa? 6 poin. Ya. 6. Nah, yang ini dapat 4 dibagi rata. Wallahu ta'ala a'lam. Ahsanallahu ilaikum wa barakallahu fikum Ustaz. Insyaallah. Ya. Mengucapkan juga jazakumullahu khairan bagi para pemirsa yang telah mengirimkan pertanyaan. Kita akan melanjutkan pertanyaan dari yang telah masuk di ruang redaksi Ustaz. Ada pertanyaan dari Widya Ummu Burhan Ustaz di Jawa Tengah, Kabupaten Semarang. Boleh bertanya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Afwan izin bertanya. Anda mempunyai seorang bibi yang tidak mempunyai suami dan tidak mempunyai anak tentunya. Beliau mempunyai seorang anak angkat yaitu kakak kandung Ana. Sebelum bibi meninggal, beliau menghibahkan semua hartanya kepada anak angkatnya tersebut. Dan beliau sampaikan hal tersebut. Tolong minta solusinya. Jazakallah khairan. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah. Berkaitan dengan hibah kepada anak angkat. Ya, ini pertanyaan pertama dengan yang tadi sudah kejawab. Berapa total hartanya? Ternyata yang dihibahkan semuanya kepada anak angkat. Tinggal pertanyaan saya yang kedua, kapan dia menghibahkannya? Ya. Apakah ini kemungkinan? Apakah dia menghibahkannya di kondisi sehat walafiat? Ya, dalam kondisi sehat walafiat. Kalau dia menghibahkan hartanya semuanya kepada anak angkatnya dalam kondisi sehat walafiat, lalu diserah terimakan kepada anak ini. Nih, semua ibu kasih ke kamu, hibahkan, sedekahkan, ibu kasih ke kamu. Lalu diserah terimakan semua sertifikat dokumen-dokumennya diatasnamakan dia semua, dikasih. Maka ini hibah ini sah dan itu menjadi milik dia semuanya. Oke, kemungkinan yang kedua. Kalau dia memberikan hibahnya dalam kondisi dia sakit yang wafat setelah itu, maka ini dikategorikannya sebagai apa? Wasiat. Atau dia membuat surat hibah. Ini kemungkinan yang ketiga. Dia membuat surat hibah. Di surat hibah itu dinyatakan bahwa jika saya meninggal, maka rumah saya ini semua aset saya hibahkan kepada ini. Maka ini kategorinya wasiat. Jika kategorinya wasiat, maka yang berhak menjadi milik anak angkat itu hanya 1/3 saja. Karena ini kategorinya wasiat. Berdasarkan hadis Sa'ad bin Abi Waqqas. Hadis yang sahih. Bahwa ini adalah wasiat 1/3 saja. Sisanya 2/3-nya ya, sisanya menjadi ahli waris, milik ahli waris dari ibu ini. Siapa ahli waris ibu ini? Saudara-saudara kandungnya. Ya. Barakallahu fikum. Wafikum barakallah. Syukran jazakumullahu khairan. Dan kita telah terhubung dengan penelpon kita yang terakhir mungkin insyaallah. Ada Ummu Yodi di Pekanbaru. Bismillah, assalamualaikum. Ya, assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Persilahkan Ummu Yodi untuk pertanyaannya. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
izin melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di WhatsApp Ustaz. Begini Ustaz, kakak Ana meninggal beberapa bulan yang lalu, meninggalkan 1 istri dan 2 anak perempuan. Ayah dan ibu kami sudah Afwan, lama Umu Yodi. meninggal. Afwan, Si Umu Yodi. kakak Ana, Ya, Afwan. Pertanyaan ini sudah kami jawab sebelumnya. oh udah ya? Sudah dijawab sebelumnya. Sudah kami bacakan. Apa ada pertanyaan lain? Silahkan. Coba yang ini ya. Ya. Beberapa bulan yang lalu ibu Ana meninggal dunia, meninggalkan 6 orang anak. Yang ini sudah juga ditanya Udah ya. Cuman ini nggak jelas. Afwan, cuman ini belum jelas Umu Yodi pertanyaannya. Mau warisan siapa yang ingin dijawab? Oh, dia menanyakan tentang warisan yang terakhir lah, yang ibunya, karena anak laki-lakinya yang pertama kan meninggal sebelum ayah. Berarti kan yang akan mendapatkan warisan kan anak laki-laki kedua. Afwan Widi, berarti siapa yang ingin ditanyakan? Warisan siapa? Warisan ibunya. Ibu. Ya, yang terakhir. Yang terakhir meninggal ya. Jadi pembagian warisan ibunya, yang punya harta ibunya. Iya. Yang meninggal pertama kali anak laki-laki nomor 1. Nah. Ya, Yang kemudian pertama, ayah, kemudian laki-laki ayah, kemudian anak laki-laki yang kedua. Nah. Ya, Kemudian baru Oke. ibu. dari ibu. Nah, ini baru jelas. Baru jelas, Masya Allah. Ya, oke. Terima Ustaz. Jazakallah khairan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadhil Ustaz. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Jadi kasusnya begini, jemaah. Ini sudah ada gambarannya tadi, sudah saya coret-coret ini. Jadi ada satu keluarga. Nah, ini satu keluarga ini ada ayah, ada ibu, punya anak 6. Yang pertama laki, yang kedua laki, yang ketiga perempuan, yang keempat perempuan, yang kelima, keenam laki-laki. Yang meninggal pertama, anak pertama. Kemudian ayahnya yang meninggal nomor 2. Kemudian yang ketiga anak laki-lakinya. Kemudian yang terakhir ibunya. Nah, yang mau dihitung adalah warisannya Ibu. peninggalan ibu. Nah, peninggalan ibu. Nah, siapa ahli warisnya? Ya kan? Berarti ahli waris ibu ini siapa? Ya ini. Ahli waris ibu berarti 2 anak perempuan yang nomor 3 dan nomor 4. Ya. Kemudian 2 anak laki, yaitu yang nomor 5 dan 6. Ya kan? Nah, oke. Sebetulnya ada ahli waris lain, yaitu cucu. Nah, di sini ada cucu. Di sini ada cucu laki-laki dan perempuan. Jumlahnya ada berapa ini? 3 sama 2. Berarti ada 5 totalnya cucunya ini. Ya, ini ahli waris. Ahli waris. Karena cucu ini dari anak laki. Kan gitu kan? Cuman sayangnya para cucu ini terhalang. Ahli waris yang nggak dapat duit. Terhalang dia. Akhirnya dia jadi coret. Loh, siapa yang menghalangi mereka? Yang menghalangi mereka adalah 2 anak laki-laki ini. Ya. Sehingga ahli warisannya milik siapa? Milik 2 anak perempuan sama 2 anak laki-laki saja. Gimana cara ngitungnya? Laki-laki kan masing-masing 2 bagian. Ini masing-masing 2. Berarti ada berapa? 4. Laki-lakinya 4, perempuannya 2. Berarti totalnya berapa? Totalnya 6. Ya kan? Berarti gimana? Berarti harta peninggalan, ya, harta waris, istilah kita harta waris, dibagi 6. Ya, Anda bagi 6 saja. Nanti dikasih laki-laki 2 bagian, masing-masing perempuan masing-masing satu bagian. Lah ini cucu-cucu, terserah Anda. Kalau dalam waris nggak ada. Ya, terserah Anda mau bagi juga dengan bagian kompromi. Dianjurkan? Iya. Dianjurkan dalam syariat Islam. Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal masakin.
wal yatama farzuquhum minha. Ketika Anda membagi warisan, Anda bagi ini. Ada karib kerabat yang hadir, yang tahu, yang mendengar pembagian ini, tapi dia nggak dapat warisan, farzuquhum minha. Bagi juga dong. Berapa ketentuannya tidak ditentukan. Ya, terserah Anda membaginya kepada mereka. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Insyaallah. Syukran Ustaz, jazakumullahu khairan Ustaz atas Alhamdulillah. waktu dan ilmunya Ustaz. Alhamdulillah. Dan dengan berakhirnya jawaban tadi Ustaz, maka berakhirlah perjumpaan kita pada kesempatan kali ini Ustaz. Syukran Ustaz, Alhamdulillah. jazakumullahu khairan sekali lagi. Alhamdulillah kita bisa menjawab sekitar 7 pertanyaan dari Dewan Redaksi dan 1 pertanyaan telepon, meskipun tadi pertanyaan dari Ya. telepon juga pertanyaan dari Dewan Redaksi Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan ternyata masih banyak pertanyaan juga yang belum sesuai Ustaz ya. Belum bisa kita jawab juga. Dan nantinya ini jadi notice jadi warning atau perhatian bagi seluruh pemirsa Foto TV ketika bertanya tentang ilmu waris, harus sedetail-detailnya tentang informasi-informasi yang dibutuhkan nantinya. Ya. Syukron, jazakumullahu khairan juga kami ucapkan kepada seluruh pemirsa Foto TV yang telah mengikuti rangkaian program live interaktif kita dari pertama hingga selesai, dan terkhusus bagi para pemirsa yang mengirimkan pertanyaan melalui Dewan Redaksi dan juga yang telah menghubungi kami melalui layanan telepon. Syukron, jazakumullahu khairan, dan kami ingin mengajak kembali para pemirsa Foto TV dimanapun Anda berada untuk bisa berjuang bersama kami menyebarkan dakwah Islam ini melalui rekening aktif yang bisa Anda saksikan di layar kaca televisi Anda semua. Ya, dan kami mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas dari studio Foto TV Jakarta pamit undur diri. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Pak? Ini mau nanya Sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih Kemudian Bapak. bersentuhan dengan